Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa man jahada bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa ya ibadallahi usikum wa iyya nafsi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada diri pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala, untuk senantiasa menambah pundi-pundi amal saleh kita dalam ketaatan-ketaatan sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Rabbul Izzah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imra'atun atat ila Nabi Isa alaihi salam. Seorang wanita datang kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya Isa, inni zanaitu fawaladtu waladan faqataltuhu. Wahai Isa alaihi salam, aku telah berzina, kemudian hamil dan melahirkan seorang anak dan aku membunuhnya. Aku datang kepada engkau wahai Isa alaihissalam agar engkau bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisanmu yang mulia, agar Allah mengampuni diriku yang hina ini. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, la'natullahu alaiki ya mra'ah, sungguh laknat Allah datang kepada engkau. Sudahlah engkau berzina, dilahirkan anak itu dan engkau membunuhnya. Idhabi anti, keluar engkau dan jauhlah engkau dari diriku. Menangis wanita ini meninggalkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Saat Nabi Isa seorang diri, maka datanglah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengatakan, ya Isa lima radabta taibah. Wahai Isa alaihissalam, mengapa engkau tolak orang yang meminta ampun kepada Allah? Mengapa engkau mengusir wanita itu? Nabi Isa mengatakan, sungguh hina wanita itu, durjana wanita tersebut. Ia telah berzina dan membunuh putrinya dan Allah murka kepadanya. Malaikat mengatakan, ada yang lebih hina daripada wanita itu, ada yang lebih durjana dari wanita itu. Isa alaihissalam mengatakan, man huwa ya malaikat Allah, siapa dia wahai malaikat Allah? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tiga hal besar maqati rahmatillah, pemutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan salat Allah akan hancurkan kehidupannya. Masalah tak terurai, disibukkan dengan hal-hal yang remeh tapi berat bagi dirinya, tak ada solusi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah engkau kepada aku dengan sabar dan salat. Salatun, asal kata dari silatun, silatani salatun, hubungan yang kuat kepada Allah, hubungan-hubungan yang banyak kepada Allah menjadi salatun. Maka Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam mengikat hatinya dengan salat. Mereka yang meninggalkan salat maka terancam dicabut rahmat Allah untuknya di dunia
maka ia tidak akan mendapatkan bahagianya di dunia. Yang kedua adalah asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling besar dosa seorang hamba adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah Rabbul Izzah. Dan barang siapa yang mengambil Tuhan selainku, maka silahkan dia untuk mencari hidupnya dan memilih hidupnya sendiri, terserah dia. Faqad habita amalu, dan ayatnya mengatakan seluruh amal-amal kebaikan-kebaikannya hilang semuanya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun amal-amal kita, sebanyak apapun kebaikan-kebaikan kita, kalau kita sudah menduakan Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruhnya sia-sia di hadapan Allah. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah uququl walidain, maqati' rahmatillah. Di antara sebab terputusnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah durhakanya seorang hamba kepada orang tuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Disandingkan ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada kita, sehebat apapun ibadahmu kepada Allah, tapi engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka ibadah itu akan sia-sia di hadapan Allah, nihil di hadapan Allah. Atau sebaliknya, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun bakti kita kepada kedua orang tua kita, tapi engkau meninggalkan Allah, meninggalkan sholat, maka kebaikanmu kepada kedua orang tuamu akan sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika iman teguh untuk tidak menyekutukan Allah, ketika amal kokoh untuk tetap istiqamah dalam sholat dan tidak meninggalkannya, terlebih ditambah dengan kebaikan kita hamba kepada Allah lewat kedua orang tua berbakti, maka kita dapatkan keberkahan hidup di dunia, ketentraman hati, kemudahan masalah-masalah yang berat. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang pemuda terancam kasus penggelapan tanah, dan ia tidak punya cukup bukti untuk melawannya di pengadilan. Saat itu pengadilan dimulai jam 10 pagi, dihadapi semuanya. Setengah 12 menjelang zuhur isoma, di tengah-tengah istirahat tersebut ia sempatkan diri untuk menelpon gurunya dan menyapa gurunya, ingin meminta doa lewat gurunya. Sang guru mengatakan, alakal walidain, ente punya orang tua? Sang pemuda mengatakan, hanya ibu saja wahai guru, ayah sudah meninggal dunia. Sebenarnya saya tidak melakukan keburukan, hanya saja saya tidak punya cukup bukti untuk melawan ini semuanya. Mohon guru doanya. Sang guru mengatakan, baik, saya doakan engkau, tapi baiknya engkau datangi ibu, bawakan sesuatu yang menarik untuknya, bahagiakan hatinya. Sururun tudkhuluhu ala muslim, bahagiakan hatinya. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia meluncur, karena jarak antara pengadilan dengan rumah ibunya hanya 10 menit saja. Ini kisah nyata jamaah yang dirahmati oleh Allah. Meluncur ke rumah ibunya, sebelum sampai ke rumah ibunya ia ingat makanan kesukaan ibunya adalah roti dengan selai madu dan selai nanas. Singgahlah ia di sebuah toko roti tersebut, dan ia membeli roti dan selai kesukaan ibunya. Lalu ia lanjut mendatangi rumah ibunya. Ia ketuk pintu mengucapkan salam. Ibunya kaget ada anaknya datang. Sang ibu membuka pintunya dan memeluk anaknya dengan bahagia. Mabika ya waladi, ada gerangan apa engkau datang kemari tumben? Sang anak mengatakan, ashtaqu biki ya ummah, hanya sekedar rindu aja ibu, kangen. Ini makanan kesukaan ibu.
Betapa bahagianya kesukaan makanan untuk ibunya didatangi oleh anaknya. Ia mengatakan Allahu Akbar, walillahil hamd, alhamdulillah engkau datangi ini. Ibu sudah sebulan lebih tidak memakan makanan kesukaan ibu. Ayo sayang kita makan bareng-bareng. Anaknya mengatakan tidak ibu, ada urusan lain. Firasat seorang ibu tidak akan pernah salah. Dipegang kepala anaknya, ma biki ya waladi, gerangan apa yang terjadi nak? Ibu merasakan hal yang tidak baik pada dirimu. Sang anak tidak menceritakan apa-apa, khawatir ibunya sedih. Dia cium tangan ibunya, dia peluk ibunya, dan tiba-tiba tangan ibunya bergerak dengan sangat kuatnya mengatakan, ya Allah, anakku jika ia punya masalah, punya urusan yang besar, selamatkanlah ia, mudahkanlah urusannya. Saat ini ibunya ridha, ya Allah, saat ini ibunya ridha, bahagia ibunya didatangi oleh anak tercinta dengan makanan yang aku sukai. Ya Allah, Rabb pemilik alam semesta ini, bantu anakku, tolong anakku ya Allah. Berangkatlah, wa ana radin anka, dan aku ridha kepada engkau wahai anakku. Berangkatlah. Sang anak berangkat menuju pengadilan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 1:30 sidang itu dibuka. Kemudian hakim ketua mengatakan sidang ini tidak kita lanjutkan karena penggugat mencabut gugatannya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah bercucuran bagi mereka yang tidak meninggalkan Allah. Rahmat Allah akan datang kepada hambanya ketika ia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan datang kepada hambanya jikalau ia membahagiakan orang yang dicintainya dan orang yang besarkannya, dan Allah memerintahkan untuk memuliakan dia. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ketika mengaji dengan murid-muridnya didatangi oleh ibunya. Wahai Imam Ahmad, aku nanya masalah tentang fikih, bolehkah engkau menjawabnya? Silakan ibu. Ibunya bertanya pertanyaan yang sederhana, tetapi Imam Ahmad terdiam. Dia panggil murid kesayangan yang pintar cerdas, namanya Abu Yusuf. Wahai Abu Yusuf, bisakah engkau menjawab pertanyaan ibuku? Sang murid mengatakan, wahai guru, tidakkah pertanyaan ini sangat mudah? Fikih dasar. Sudahkah engkau yang menjawabnya sebagai anaknya? Imam Ahmad mengatakan tidak, baiknya engkau yang menjawabnya. Wahai guru, dia adalah ibumu dan engkau adalah anaknya, engkau yang layak menjawabnya. Perhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan tidak, aku tidak ingin menjawab pertanyaan ibuku. Khawatir hati ini merasa tinggi, khawatir hati ini merasa pintar di hadapan ibuku. Saya tidak mau tinggi hati di hadapan ibu. Khawatir Allah memberikan laknat kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Demi Allah, wahai muridku, tolong jawab pertanyaan ibu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh menjaga hatinya untuk tidak melukai ibunya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, jangan sok engkau wahai anak bahwa engkau telah berbakti kepada kedua orang tuamu seluruh harta yang engkau miliki, dari nafas yang keluar lewat mulutmu dan hidungmu, dan engkau berikan rizkimu seluruhnya untuk ibumu sampai mati, engkau tidak akan bisa menyamai setetes keringat yang keluar saat ibu kita mengerang melahirkan anaknya. Tidak akan pernah menyamainya. Maka Imam Ahmad mengatakan, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua, karena itulah akan mematikan kehidupan kita dan dicabutlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sukses kita adalah linangan air mata ibu. Bahagia kita adalah doa di keningan malam ibu kita. Diam-diam ibu kita berpuasa melantunkan doa untuk anaknya di Jakarta. Diam-diam ibu kita sedekah agar anaknya sukses bahagia. Diam-diam emak kita di keningan malam meneteskan air matanya di tempat sujudnya, mengatakan, ya Rabb, jaga anakku ya Allah, jaga anakku. Tapi rupanya kita tidak pernah membantu orang tua kita
Dengan cara apa? Mendoakannya serta sholat. Dengan cara apa? Bersedekah, berwakaf atas nama ibu kita. Tidak sedikit orang-orang Arab menitipkan hartanya, rezekinya, membuat masjid di setiap perumahan, wakaf untuk ibunya. Pertanyaannya, apa yang kita muliakan untuk ibu kita? Dengan cara apakah? Kalaulah kita tidak mampu untuk wakaf, menanam doa, di mana ayah ibu kita yang telah wafat di dalam kubur mengatakan, ya Rabb, mana anakku yang mendoakanku? Mana Al-Fatihah yang dikirimkan oleh anakku? Aku menunggunya ya Allah. Rupanya tidak ada. Pantas rahmat Allah tidak Allah hadirkan dalam hidup kita. Sudahlah kita menyekutukan Allah, meninggalkan sholat, dan kita durhaka kepada kedua orang tua. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata terlambat untuk bisa kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Muliakan orang tua kita, hadirkan ia dalam doa. Sedekahlah atas nama ibu kita, agar di alam kubur ia mendapatkan keselamatan, cahaya, dan Allah surgakan sebelum surga yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma ighfir li ummi, ya Allah ya Rabbana, di hari yang Jumat ini ya Allah, hari mulia, kami titip ya Allah ibuku, emak di kampung halaman. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, yang darahnya bersimbah saat melahirkan kami. Ampuni dosa ibu ya Allah, lelah letih mencari nafkah menggantikan kedudukan ayah yang telah wafat. Ampuni ya Allah emak tercinta ya Allah, yang lelah letih membesarkan kami sampai saat ini. Ampuni ya Allah kesalahan-kesalahannya, muliakan di sisa usianya, umurnya. Ya Allah, ibu pernah meminta kepada kami kalau ada rezeki nak, semoga emak bisa pergi haji dan umroh. Ya Allah ya Rabbana, berikan kesempatan ibu tercinta umroh dan haji ke Baitullahil Haram. Bahagiakan sisa hidupnya, muliakanlah ia. Masa kecil kami sering merepotkannya ya Allah. Mata ini pernah melotot dan membentak dengan suara keras, hatinya terluka ya Allah. Kami anak durhaka ya Rabbana, jarang kami melantunkan doa untuk ibu tercinta, padahal ibu membutuhkan doa kami di alam kubur. Ya Allah ya Rabbana, lapangkan kuburnya, cahaykan kuburnya, bahagiakan kuburnya. Ini doa darah dagingnya ya Allah, memohon kepada Engkau, jangan haramkan ibu surgamu ya Allah. Jangan haramkan ibu surgamu ya Allah, birahmatika rahmar rahimin. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li abi warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waj'al jannata ma'wa birahmatika rahmar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati